Profil Presiden Jokowi Widodo. Jokowi Widodo lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 21 Juni 1961. Ia menyelesaikan pendidikan dasar hingga sekolah menengah di Solo. Kuliah di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Perjalanan karir Presiden Jokowi Widodo. Pegawai PT Kertas Scrap Aceh di tahun 1986. Pengusaha mebel mulai tahun 1988. Wali Kota Solo periode pertama 2005 sampai 2010. Wali Kota Solo masa jabatan yang kedua 2010 sampai dengan 2012. Gubernur DKI Jakarta 2012 sampai dengan 2014. Presiden Republik Indonesia yang ketujuh 2014 sampai 2019. Presiden Republik Indonesia masa jabatan yang kedua di tahun 2019 hingga 2024 mendatang. Bapak Presiden Joko Widodo dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan masyarakat. Beliau sudah sering berinteraksi dengan masyarakat secara langsung. Bahkan beliau tidak malu untuk masuk ke pelosok daerah demi berinteraksi dengan masyarakat Indonesia. Hal ini dilakukan beliau untuk mengawasi secara langsung proses pembangunan infrastruktur di seluruh kawasan di Indonesia, serta untuk mendengarkan keluhan dari masyarakat. Terbukti pada masa pemerintahannya, banyak pembangunan infrastruktur terjadi secara merata di setiap daerah yang berada di Indonesia, yang manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat. Perilaku beliau ini menjadi salah satu contoh dalam implementasi nilai berakhlak, yaitu berorientasi pada pelayanan. Akuntabel. Akuntabel berarti melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab terhadap yang diberikan. Bapak Presiden Jokowi menegaskan tentang kelola pemerintahan harus dibangun secara akuntabel, bebas dari korupsi, dan transparan. Hal ini bisa terlihat dari komitmen Pak Jokowi dalam inovasi digital yang akan berdampak terhadap efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas layanan publik. Kompeten dapat ditunjukkan melalui peningkatan kompetensi diri, seperti halnya Presiden Jokowi yang mengasah kemampuan bahasa Inggris. President Biden, it is an honor for me to meet you again. Congratulations once again on your Excellency's inauguration as a president. Kemampuan diplomasi beliau juga meningkat, terbukti dengan kunjungan beliau dan Ibu Riana ke Ukraina Rusia sebagai simbol perdamaian. Sikap selanjutnya adalah harmonis. Di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, Bapak Presiden Jokowi selalu menjalin hubungan yang harmonis terhadap bawahan, masyarakat, bahkan negara-negara sahabat, sehingga dia sangat dicintai dan didukung oleh berbagai kalangan. Beliau juga selalu mengikut sertakan bawahannya dalam proses pengambilan keputusan. Dengan hal ini akan membangun suasana kerja yang kondusif untuk pembangunan negara Indonesia. Bukti Presiden Joko Widodo memiliki loyalitas yang tinggi adalah Presiden Joko Widodo merupakan pemimpin yang loyal. Hal ini terbukti dengan beliau tegas menolak usul presiden 3 periode. Beliau taat pada konstitusi dan beliau lebih memilih untuk fokus menyelesaikan pekerjaan pada akhir masa jabatan beliau. Bapak Joko Widodo mengatakan, kesetiaan untuk kepentingan bangsa dan negara berarti kesetiaan memperjuangkan kepentingan rakyat, kesetiaan menjaga keutuhan wilayah Indonesia, dan persatuan negara Republik Indonesia. Untuk poin selanjutnya yaitu adaptif. Adaptif bermakna erat dengan semangat dan kemampuan berinovasi, kreatif, serta proaktif menghadapi perubahan.
Presiden Jokowi mengatakan bahwa inovasi adalah jawaban atas perubahan global. Salah satu persiapan yang dapat dilakukan menurut Presiden ialah dengan terus memunculkan inovasi-inovasi baru yang didukung oleh peraturan yang ada. Salah satu inovasi pada era kepemimpinan Bapak Jokowi adalah inovasi dalam bidang infrastruktur. Presiden Joko Widodo gencar membangun berbagai proyek infrastruktur termasuk jalan tol. Sejumlah proyek ada yang sudah rampung dan ada yang masih dalam progres pengerjaan yang ditargetkan akan selesai sepenuhnya di tahun 2024. Pembangunan jalan tol diharapkan bisa memangkas waktu tempuh perjalanan dari satu lokasi ke lokasi lain dan mengurangi kemacetan. Presiden Joko Widodo membuka pertemuan konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN dengan para pemimpin ASEAN pada hari Rabu 10 Mei 2023 di Kabupaten Manggarai Barat. Pada pertemuan tersebut, Presiden mengucapkan syukur karena ASEAN mampu menghadapi pandemi COVID-19. Presiden mengatakan pencapaian tersebut merupakan hasil kolaborasi dan kerjasama dari seluruh sektor, termasuk sektor dunia usaha. Ini berkat kolaborasi, berkat kerjasama, dan sinergi antara pemerintah dan dunia usaha, ujar Presiden. Meski demikian, Presiden mengingatkan bahwa tantangan ke depan masih sangat berat dengan risiko geopolitik yang masih besar, serta lembaga keuangan di beberapa negara yang berjatuhan. Untuk itu, Presiden mendorong seluruh pihak untuk semakin memperkuat kolaborasi untuk menjaga ASEAN sebagai pusat pertumbuhan.